Stirner mengemukakan pandangan bahwa semua konsep, termasuk agama dan moralitas, bisa menjadi belenggu bagi individu. Dia berargumen bahwa kebebasan sejati hanya dapat dicapai jika individu terbebas dari segala pengaruh eksternal yang dapat membatasi ekspresi diri mereka. Karya Stirner yang berjudul The Ego and Its Own dianggap sebagai karya radikal karena menolak semua bentuk otoritas. Penolakannya terhadap otoritas ini menciptakan tantangan intelektual bagi pemikir-pemikir besar seperti Karl Marx dan Hegel yang memberikan dampak signifikan dalam perkembangan pemikiran sosial dan politik. Walaupun Stirner hidup dalam kemiskinan dan tidak dikenal luas setelah kematiannya, pemikirannya terus-menerus menarik perhatian. Para filsuf dan pemikir modern seringkali menganggap pemikirannya relevan dan dapat memberikan pandangan baru tentang kebebasan individu hingga saat ini. Egoisme, baik dalam pengertian psikologis maupun etis, seringkali disalahpahami, di mana tindakan altruistik sering dianggap sebagai bentuk kepentingan diri. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas motivasi manusia dan bagaimana egoisme dapat dikaitkan dengan perilaku prososial. Stirner dengan tegas menolak kategorisasi yang dapat membatasi identitas individu. Ia menekankan bahwa setiap orang adalah entitas unik yang tidak dapat direduksi ke dalam label tertentu, sehingga tantangan terhadap pandangan tradisional tentang sifat manusia menjadi semakin relevan. Dalam konteks filsafat kesadaran, pengalaman subjektif manusia dianggap tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh sains. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman individu tentang diri mereka sendiri adalah sesuatu yang unik dan sangat pribadi yang tidak bisa diukur dengan standar objektif. Stirner berpendapat bahwa manusia tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan norma-norma sosial yang ada, tetapi seharusnya menemukan makna kehidupan secara pribadi. Pandangan ini menciptakan ruang yang luas untuk kebebasan individu dalam mengeksplorasi identitas mereka. Kedamaian yang dihasilkan dari kekosongan bukanlah nihilisme, melainkan merupakan kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Hal ini memberi individu kebebasan yang luar biasa untuk menjadi siapa saja yang mereka inginkan, tanpa terikat oleh harapan orang lain. Nilai dan moralitas, menurut Stirner, dapat ditentukan sendiri oleh individu, bukan semata-mata ditentukan oleh standar masyarakat. Konsep kepemilikan ini mencakup ide dan prinsip hidup yang bisa jadi berbeda bagi setiap orang, mencerminkan keberagaman pengalaman manusia. Ketika seseorang mengikuti norma sosial tanpa kesadaran, ia berisiko kehilangan jati dirinya. Ini mengisyaratkan betapa pentingnya kesadaran akan nilai-nilai yang diyakini, serta perlunya refleksi dalam tindakan sehari-hari. Kepemilikan yang sejati mengisyaratkan kebebasan untuk menggunakan dan menghancurkan ide tanpa terikat pada ekspektasi orang lain. Ini menandakan perlunya penilaian kembali terhadap ide-ide yang kita anut dan mempertimbangkan ulang relevansinya dalam konteks pribadi. Egoisme yang sejati bukan hanya tentang memenuhi keinginan yang dipaksakan dari luar, tetapi juga menciptakan kehidupan berdasarkan kehendak pribadi. Pemahaman ini membuka jalan bagi kebebasan yang lebih besar dalam menentukan arah hidup masing-masing individu. Stirner berargumen bahwa kebebasan sering kali disalahpahami sebagai sebuah entitas mutlak, padahal bisa jadi justru membelenggu individu. Kebebasan sejati seharusnya tidak terikat pada norma sosial yang berlaku dan harus memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri secara autentik. Penting untuk menyadari bahwa banyak konsep moral dan hukum yang kita terima adalah konstruksi sosial yang bisa dan seharusnya dipertanyakan. Individu diharapkan untuk memiliki keberanian dalam menilai kembali apa yang mereka anggap sebagai bentuk kebebasan. Stirner mendorong pemberontakan terhadap otoritas yang membatasi, baik langsung maupun yang berasal dari dalam diri sendiri. Pemberontakan ini bukan hanya melawan hukum, tetapi juga upaya untuk menolak pengkategorian diri yang dibuat oleh masyarakat. Stirner menolak semua bentuk kewajiban sosial yang memaksa individu untuk mengorbankan diri demi kepentingan yang lebih besar. Hal ini menciptakan ruang bagi individu untuk berinteraksi secara bebas, tanpa beban dari ekspektasi sosial yang seringkali mengekang. Dalam komunitas yang dipenuhi dengan egoisme, setiap individu tidak terikat pada norma atau harapan moral yang ada. Mereka diberi kebebasan untuk masuk dan keluar dari hubungan sosial tanpa merasa bersalah, menciptakan dinamika sosial yang lebih terbuka. Stirner percaya bahwa kebebasan sejati tercapai ketika individu berani mengesampingkan konsep-konsep yang diwariskan.
Ia melihat eksistensi sebagai sebuah gerakan yang terus-menerus berubah, yang tidak terikat oleh definisi yang kaku. Stirner menekankan pentingnya menggunakan pemikirannya sebagai alat pembebasan. Jika kita merasa tidak mampu mengubah pandangannya, mungkin lebih baik jika kita meninggalkan ajaran tersebut dan mencari pandangan lain yang lebih sesuai. Stirner berpendapat bahwa kewajiban terhadap diri sendiri dapat menjadi bentuk pengekangan. Oleh karena itu, kita harus berani memeriksa kembali apakah keputusan yang kita buat benar-benar berasal dari keinginan dan keyakinan kita sendiri. Ada risiko yang nyata ketika kita hanya mengganti satu penjara dengan penjara yang lain tanpa menyadari. Kebebasan yang kita rasakan bisa jadi hanyalah ilusi jika tidak disertai dengan kejujuran dan refleksi mendalam pada diri sendiri.